Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Hari ini kami akan menceritakan film 2006 bertema perjuangan, drama, keluarga, berjudul The Pursuit of Happiness. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Film dibuka pada tahun 1981 di San Francisco. Chris Gardner, seorang penjual yang menjual pemindai kepadatan tulang portable untuk mencari nafkah. Setiap pagi dia mengantar putranya, Christopher Jr., ke tempat penitipan anak, dan lalu mengunjungi berbagai rumah sakit di kota untuk menjual pemindai, tetapi tidak ada yang tertarik karena tidak perlu dan juga harganya mahal. Oleh karena itu, dia meminta istrinya, Linda, untuk menjemput anaknya dari tempat penitipan anak, namun Linda tidak bisa melakukannya sekarang karena dia bekerja pada shift ganda. Di sisi lain, Chris menceritakan bahwa dia harus menjual minimal 2 scanner per bulan. Satu untuk sewa rumah dan tempat penitipan anak, dan 1 scanner untuk menebus mobilnya yang diderek oleh polisi. Malam itu saat makan malam, Chris melihat sebuah kubus Rubik yang merupakan mainan baru saat itu. Linda bertanya kepadanya apakah dia telah membayar pajak, tetapi Chris menjawab dia akan mengajukan perpanjangan. Mendengar itu, Linda menjadi frustasi dan pergi untuk giliran kerjanya. Malam itu Chris mencoba memecahkan kubus Rubik, dan dapat melakukannya dengan mudah. Keesokan paginya saat Chris sedang berjalan, dia melihat seorang pria keluar dari mobil sportnya. Chris bertanya kepadanya, apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah, dan pria itu menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham. Chris berpikir bahwa dia mungkin harus pergi ke perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi pria itu mengatakan itu tidak perlu, tetapi Chris harus pandai dalam angka dan perhitungan. Chris menemukan semua orang di sekitarnya bahagia. Jadi dia mempertanyakan dirinya sendiri mengapa dia tidak terlihat seperti itu. Keesokan paginya, dia memberitahu Linda bahwa dia akan terlambat pulang malamnya, karena dia akan berhenti di kantor untuk melamar sebagai pialang saham. Linda menganggapnya konyol dan merendahkannya, dia tidak menyukainya dan menyuruhnya untuk tidak pernah berbicara dengannya seperti itu. Mereka bertengkar dan Linda mengingatkannya, bahwa mereka harus membayar sewa selama 2 bulan. Chris menuju ke perusahaan pialang untuk melamar. Dia menitipkan pemindai kepada seorang gadis penyanyi jalanan, karena dia tidak ingin masuk ke dalam sambil membawanya. Dia masuk ke kantor dan saat dia melamar pekerjaan, Chris melihat gadis itu melarikan diri dengan pemindainya, menyebabkan dia segera mengejarnya setelah mengambil formulir lamaran. Dia mengejarnya tetapi gadis itu lolos dengan naik kereta. Chris mendengar bahwa perusahaan pialang membutuhkan 20 orang setiap 6 bulan, tetapi hanya 1 yang mendapat pekerjaan. Keesokan paginya, Chris berjanji kepada Linda bahwa dia akan menjual pemindai, agar Linda tidak melihatnya lagi. Chris menemui Dinwiddie Reynolds, dengan formulir aplikasi yang telah diisi, dan secara pribadi mengirimkannya ke kepala perusahaan, yaitu Jay Twistle. Chris mencoba memberi pengarahan sendiri, namun Jay sedang terburu-buru, jadi dia menerima formulir Chris dan berkata dia akan meneleponnya. Tiba-tiba Chris melihat gadis Tempo dan rekannya, sedang membawa scanner miliknya, jadi dia dengan marah mengejar mereka. Kemudian Chris menceritakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli pemindai tersebut, yang dia sebut sebagai mesin revolusioner, tetapi tidak menyadari bahwa dokter dan rumah sakit akan menganggapnya sebagai kemewahan yang tidak perlu. Setelah mengejar mereka, dia akhirnya mendapatkan kembali scannernya. Putranya lalu mengingatkan janjinya sebelumnya, bahwa dia akan menyingkirkan pemindai sebelum pulang ke rumah. Tetapi dia malah membawa kembali semuanya malam itu. Linda melihat dia membawa kembali kedua pemindai, dan dia kecewa. Belakangan, Chris ingin memberitahu Linda tentang apa yang terjadi hari itu, tapi Linda tak mau mendengarnya. Di hari berikutnya, Chris bertemu Jay di kantor. Chris memberitahunya tentang formulir aplikasi yang dia kirimkan seminggu yang lalu. Tetapi Jay mengatakan kepadanya, bahwa dia harus pergi ke suatu tempat dulu. Beruntungnya, Jay mengatakan kepadanya bahwa dia juga akan pergi ke tempat yang sama. Jadi mereka berdua naik taksi bersama. Di perjalanan, Jay fokus memecahkan kubus Rubik sementara Chris berbicara tentang keterampilan dan kepribadiannya. Jay kesulitan memecahkan kubus Rubik itu, tapi Chris bilang dia bisa menyelesaikannya, dan Jay tidak percaya padanya. Akhirnya, Chris berhasil memecahkan kubus sebelum Jay turun dan membuatnya terkesan, tapi dia segera meninggalkan Chris, dan sekarang dia harus membayar ongkos taksinya. Dia turun dari mobil dan melarikan diri. Tetapi sopir taksi mengejarnya, dia berlari ke stasiun kereta api dan masuk ke kereta.
tetapi pintu kereta menutup di tangannya, menyebabkan dia harus meninggalkan pemindainya. Chris menelepon Linda untuk meminta maaf karena tidak bisa pulang tepat waktu, membuat Linda marah karena dia jadi melewatkan giliran kerjanya. Linda mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi, dan dia akan membawa putranya. Mendengar itu, Chris bergegas kembali ke rumahnya dan menemukan istri dan putranya telah pergi. Saat itu dia mendapat telepon dari Jay, yang memberitahu Chris untuk menuliskan nomor sekretarisnya, agar mereka dapat berbicara besok. Namun Chris tidak dapat menemukan pulpen atau kertas apapun di dekatnya, jadi Chris mengingat nomornya dan pergi ke toko terdekat untuk menuliskannya di atas kertas. Keesokan paginya, Chris menemui Linda di tempat penitipan anak mereka. Linda mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tidak bahagia lagi dengannya. Mendengar itu Chris lalu menyuruhnya pergi dan berbahagialah, namun putra mereka akan tinggal bersamanya. Malam itu pemilik apartemen meminta sewa kepada Chris, tetapi Chris meminta lebih banyak waktu. Namun dia menyuruh Chris untuk mengosongkannya di pagi hari, saat para pekerja renovasi datang. Chris lalu berjanji akan segera membayarnya, dan dia juga akan mengecatnya sendiri, dan pemilik rumah setuju untuk membiarkan dia tinggal selama 1 minggu. Keesokan harinya saat mengecat dinding, 2 polisi tiba di rumah, dan membawa Chris ke stasiun tempat diduga dia tidak membayar semua tiket keretanya. Petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memverifikasinya pada pukul 9.30 pagi. Namun Chris memberitahu mereka bahwa dia ada jadwal wawancara di jam tersebut, tetapi mereka memerintahkannya untuk tetap tinggal sampai prosesnya selesai. Karena tidak punya pilihan lain, Chris memanggil Linda untuk menjaga putra mereka sampai dia datang. Chris menginap malam itu di stasiun, dan keesokan paginya dia segera datang untuk wawancara dengan pakaian lusuhnya. Dia tiba di kantor Dinwiddie tepat waktu, tetapi dia jelas kecewa dengan penampilannya. Chris memberitahunya bahwa dia ditangkap karena dituduh tidak membayar tiket. Terlepas dari penampilannya itu, dia berhasil mengesankan para pewawancara dan berhasil membuat mereka tertawa. Belakangan, Jay datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi Chris mengatakan dia akan memikirkan pekerjaan itu, karena dia hanya kerja magang dan tidak memiliki gaji. Namun Chris mulai berpikir untuk berubah, dan akhirnya melanjutkan prosesnya. Chris menuju ke rumahnya dan menunggu putranya, lalu istrinya tiba tak lama kemudian. Linda mengatakan kepadanya bahwa dia akan pindah ke New York, karena pacar saudara perempuannya membuka sebuah restoran, dan dia mungkin memiliki pekerjaan di sana. Chris ingin menjaga putranya, dia kemudian memberitahunya tentang kerja magang yang malah membuat Linda kesal, dan pergi dengan air mata. Keesokan harinya, Chris dan putranya pindah ke motel terdekat, kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk menjual pemindai, dan seorang dokter setuju untuk membelinya. Hal itu bisa memberinya sedikit kelegaan, karena uang itu akan membuatnya bertahan selama beberapa hari. Keesokan harinya, Chris pergi kerja untuk mempelajari tentang perdagangan. Selama istirahat makan siang, Chris bertemu dengan Martin Fromm sambil berjalan, dan saat mereka melakukan percakapan umum, tiba-tiba Chris melihat ada yang membawa pemindai yang ditinggalkannya di stasiun kereta. Chris kemudian mengejar pria itu, tetapi dia tertabrak mobil dalam perjalanannya, dan dia kehilangan sepatunya. Dia kembali ke kantor dengan sepatu yang hilang. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus membantu manajer kantor, Alan Frakes, dan mencoba mendapatkan klien, namun tidak berhasil. Chris harus menjemput putranya lebih awal, dan harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang lebih singkat. Jadi Chris tidak akan menutup telepon untuk mencari klien, dia bahkan tak minum air, sehingga dia tidak perlu membuang waktu di kamar mandi. Akhirnya sesuatu terjadi, ketika manajer dana pensiun tingkat atas, Walter Ribben, memberinya janji temu dan memberitahu Chris untuk datang ke kantornya. Chris merasa senang dan menantikan pertemuan tersebut. Malam itu saat Chris dan anaknya makan di restoran, Chris memberitahunya bahwa dia akan membawanya pergi bersama akhir pekan ini, karena dia perlu mengunjungi beberapa kantor. Keesokan paginya Chris pergi ke rumah Walter Ribben. Di sana dia berterima kasih atas kesempatan pertemuan itu. Setelah pertemuan selesai, Walter Ribben berniat pergi ke pertandingan sepak bola, dan dia mengundang Chris dan Christopher untuk ikut bersama. Chris mengambil kesempatan itu dan pergi bersamanya. Selama pertandingan, Chris memintanya untuk mengizinkan Dinwiddie mengelola dananya. Namun Ribben memberitahu Chris bahwa dia menyukainya, tetapi tidak ada kemungkinan dia akan menerima tawarannya Chris. Karena kerja kerasnya ini, perlahan dia pun mulai mengumpulkan uang. Namun di suatu hari, IRS mengambil sejumlah uang dari rekening bank Chris, sebagai pembayaran pajaknya yang belum dibayar. Dia bangkrut karena hanya memiliki $22 di rekening banknya,
Chris lalu meminta uang kepada temannya yang berhutang padanya, tapi temannya pikir itu sudah dibayar, karena dia membantu mereka pindah ke motel. Chris tambah frustasi, tetapi temannya segera menutup pintu. Chris membawa putranya ke taman di sana, tapi dia melihat seorang pria membawa pemindainya, sehingga Chris berlari ke arahnya dan akhirnya mengambilnya. Dia membersihkannya dengan baik dan pergi menjualnya. Seorang dokter setuju untuk membelinya, tetapi pemindai itu tak berfungsi. Dokter tetap ingin membelinya tetapi meminta Chris untuk memperbaikinya. Malam itu mereka pergi ke motel untuk mencari barang-barang mereka. Di luar kamar, Chris mencoba membuka pintu, tetapi kuncinya telah berubah. Hal tersebut mengakibatkan mereka menjadi gelandangan, dan memaksa mereka untuk tinggal di kamar kecil di stasiun kereta. Saat putranya tertidur, Chris menangis diam-diam atas keadaan mereka. Keesokan harinya, Chris dan putranya pergi ke tempat penampungan tunawisma, tetapi ditolak karena tempat itu hanya untuk wanita dan anak-anak. Mereka menuju ke tempat penampungan tunawisma lain. Di sana mereka hampir terputus, ketika seorang pria memotong dan mencuri tempat Chris. Untungnya petugas keamanan mengetahui bahwa orang di depan mereka curang, sehingga Chris mendapat kamar di dalam penampungan tunawisma. Chris mencoba memperbaiki pemindai dan belajar untuk ujian magang. Di hari ujian tersebut, Chris berhasil menyelesaikannya dengan cepat. Saat dia akan pergi mencari uang, dia bertemu From yang baru saja turun dari taksi, dan meminta Chris untuk meminjamkan uang kepadanya. Chris tetap meminjamkan $5, meskipun uangnya saat itu hampir habis. Malam itu Chris dan putranya tidur di kereta dan keesokan harinya Chris menyumbangkan darah untuk mendapatkan uang, dan menggunakannya untuk membeli suku cadang untuk pemindainya. Mereka sampai di tempat penampungan tunawisma, dan Chris akhirnya memperbaiki pemindai. Dia kemudian pergi ke dokter, dan akhirnya menjual pemindai terakhirnya yang menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup selama 4 minggu. Di hari terakhir magang, dia bertemu Jay di kamar kecil. Jay mengucapkan selamat kepada Chris. Karena mendatangkan banyak klien ke perusahaan ini, dia memberitahu Chris bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berikutnya, Chris dipanggil oleh Alan Frakes. Dia menuntun Chris ke ruangan From, yang memperhatikan Chris hari ini mengenakan kemeja yang bagus. Chris menjelaskan bahwa menurutnya pantas berpakaian seperti ini untuk acara di hari terakhirnya. From tersenyum dan mengatakan dia harus memakai satu lagi besok, karena besok akan menjadi hari pertamanya bekerja. From dengan senang hati menyambutnya di perusahaan ini, sementara Chris berusaha keras menahan air matanya. Chris kemudian berterima kasih kepada para mitra. From memberinya uang yang dia pinjam, dan Chris kemudian pergi keluar gedung dan menceritakan bahwa bagian hidupnya ini disebut kebahagiaan. Dia kemudian langsung menjemput putranya di tempat penitipan anak, dan memeluknya erat-erat. Mereka berdua keluar berjalan bersama, dan epilog tersebut mengungkapkan bahwa Chris kemudian membentuk perusahaan pialangnya sendiri, yang bernilai jutaan dolar dan menghasilkan jutaan dolar lain dengan menjual saham minoritasnya di perusahaan tersebut. Begitulah film berakhir.